Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurhaliza, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usluhuddin dan Pemikiran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan studi Islam sebagai tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Baiklah, pendekatan berarti disiplin ilmu, yang mana kalau seandainya kita mengaitkan studi Islam dengan pendekatan sosiologis, berarti kita mengkaji Islam dengan menggunakan disiplin ilmu sosiologis. Jadi, pendekatan itu memiliki pengertian yang cukup luas. Berikut ini beberapa pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya, yang dimana legal formal di sini adalah yang berhubungan dengan halal dan haramnya, atau boleh atau tidaknya, dan sejenisnya. Sedangkan normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Jadi, pendekatan normatif itu mempunyai cakupan yang sangat luas. Secara umum, pendekatan normatif itu dibagi menjadi dua, dengan pendekatan normatif teologis, yaitu hal-hal untuk mengetahui kebenarannya dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Yang kedua, hal-hal yang sulit dibuktikan secara empiris dan eksperimental. Teori populer yang digunakan dengan pendekatan normatif yakni teori teologis filosofis, yaitu pendekatan yang memahami Al-Quran dengan cara menginterpretasikan secara logis filosofis, yakni menerangi nilai-nilai objektif dari subjektivitas Al-Quran. Poin yang kedua yaitu pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora. Yang A, yaitu pendekatan sosiologi. Dalam pendekatan sosiologi ini ada 3 teori yang berkaitan dengan pendekatan tersebut. Yang pertama, teori fungsional, yang dimana teori ini yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi, mengalami pertumbuhan. Jadi, semakin besar pertumbuhan yang terjadi, maka semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi. Yang kedua, teori interaksionisme yang mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu dan individu dengan individu yang lain. Teori interaksionisme ini juga sering diidentifikasi sebagai deskripsi yang interpretatif, yaitu suatu pendekatan yang menawarkan analisis yang menarik perhatian besar pada pembekuan sebab yang senyatanya ada. 3. Teori konflik. Teori yang kepercayaannya bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Teori-teori lain yang berhubungan dengan pendekatan sosiologi adalah teori perubahan sosial, yaitu yang pertama, teori evolusi, yang dimana cara pengaplikasian teori ini, masyarakat tersebut bergeser dari masyarakat yang awalnya miskin, non-industrial, primitif, berevolusi menjadi masyarakat yang industri, yang lebih kompleks dan berkebudayaan. Yang kedua yaitu teori fungsionalitas struktural, cara memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan antara agama, pendidikan, struktur, politik, sampai rumah tangga. Yang ketiga yaitu teori modernisasi, yaitu teori jalan menuju perubahan. Yang keempat yaitu teori sumber daya manusia, di mana teori ini yaitu tentang keterbelakangan masyarakat yang bersumber pada faktor intern negara atau masyarakat itu sendiri.
Yang kelima yaitu teori konflik. Yang keenam yaitu teori ketergantungan yang menekankan pada hubungan kemasyarakatan. Yang ketujuh yaitu teori pembebasan, di mana teori ini masyarakat yang tertindas oleh pemegang kekuasaan masyarakat tersebut. Yang B yaitu pendekatan antropologi, yang dimana yang seperti kita ketahui antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Adapun metode yang digunakan dalam pendekatan antropologi ini adalah metode holistik, yang artinya melihat satu fenomena sosial harus diteliti dalam konteks totalitas kebudayaan masyarakat yang dikaji. Yang C yaitu pendekatan gender. Tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktek hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas. Sebelum kita berbicara kepada pendekatan gender, kita akan membahas lebih lengkapnya mengenai pendekatan feminis, yang dimana ada beberapa teori feminis, yaitu yang pertama feminisme liberal, yang kedua feminisme radikal, yang ketiga feminisme marxisme, yang keempat feminisme sosial, yang kelima feminisme Islam. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan semantik, yang dimana pendekatan ini yaitu tertuju kajian yang menekankan pada aspek bahasa. Semantik dianggap sebagai salah satu ilmu yang penting karena akan memudahkan kita memahami pesan-pesan Allah lewat Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan filologi. Pendekatan ini yaitu pengetahuan tentang sastra-sastra yang mencakup luas, yaitu mencakup secara luas yang mencakup sastra, bahasa, dan kebudayaan. Filologi ini mengkaji tentang penyalinan teks yang disesuaikan dengan teks aslinya dan berusaha membahas sesuai dengan bahasa yang ada pada masa filolog. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan hermeneutik, yang dimana pendekatan ini memberikan interpretasi gramatikal atau aspek kebahasaan, historis atau tempat dan waktu, dan retorik, semangat kejiwaan, latar belakang, tujuan, dan makna filosofis yang terkandung dalam satu atau ide. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan wacana, atau yang sering disebut dengan analisis wacana, di mana pendekatan ini digunakan untuk melacak dan menganalisis historitas lahirnya konsep lengkap dan latar belakangnya. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan integratif, di mana pendekatan ini menggunakan kajian yang menggunakan cara pandang atau analisis yang menyatu dan terpadu. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan interdisipliner, yaitu kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang. Pentingnya pendekatan ini karena disadari banyaknya keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.